Sejalan dengan Perpres nomor 60 tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional, KPK mengidentifikasi terjadinya potensi kekayaan negara berupa situ, danau, embung, dan waduk atau SDEW yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Danau Tondano yang memiliki luas 4.719 hektar memiliki persoalan adanya pemanfaatan lahan oleh oknum yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut. Danau Tondano ini tidak hanya untuk masyarakat Minahasa, tapi untuk seluruh rakyat Sulawesi Utara. Danau Tondano menjadi jantung kehidupan warga masyarakat, termasuk ibu kota Sulawesi Utara, Manado. Air tawar di danau ini menjadi sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, jernih dan bersihnya air di danau menjadi rumah bagi ratusan hingga jutaan jenis ikan. Untuk Danau Tondano ini sangat diperlukan oleh masyarakat yang hidup di seputaran danau oleh karena mereka boleh hidup pertama untuk menangkap ikan sebagai nelayan, profesi sebagai nelayan. Tetapi juga kegunaan Danau Tondano ini bukan cuma sekedar berkat Tuhan ada di dalam danau itu sendiri yang menghasilkan ikan yang cukup. KPK melihat indikasi awal pemanfaatan lahan oleh pihak-pihak tertentu di wilayah perairan dan sempadan danau. Pemanfaatan lahan tersebut dilakukan dengan membuat bangunan serta keramba apung tak berizin. Hal ini tentu memicu kerugian bagi negara dan pendapatan asli daerah. Danau Tondano ini merupakan salah satu aset atau kekayaan negara dan juga daerah yang tentunya menurut pertimbangan kami itu kalau dibiarkan bisa saja akan menjadi penguasaan bagi pihak-pihak lain yang itu tentunya merugikan keuangan negara. Dengan kita bekerja sama dengan pemerintah daerah baik itu Provinsi Sulawesi Utara maupun Kabupaten Minahasa. Dari Permen PUPR nomor 28 yang merujuk pada Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 disimpulkan bahwa 50 meter dari bibir danau seharusnya merupakan area bebas dari bangunan dan tidak dijadikan lahan pemukiman. Pada 2015, luas danau menyusut drastis, tinggal 3.925 hektar dan terjadi pendangkalan drastis dari kedalaman 43 meter menjadi 14 meter pada tahun 2014. Selain itu, air yang tercemar mengancam kehidupan fauna danau. Danau Tondano ini tahun 1939 luasnya masih 5.600, kurang lebih 5.600 hektar. Itu 1939. 2015 yang lalu luasnya menyusut drastis, tinggal 3.925 hektar. Dan terjadi pendangkalan yang drastis juga dari kedalaman 3 meter terakhir 14 meter di 2015. Artinya kurun waktu 70-an tahun terjadi penurunan sekitar 29 meter. Ini sangat memprihatinkan. Bupati Minahasa Royke Ororing menyebutkan bahwa Danau Tondano merupakan sumber bahan baku utama air yang digunakan oleh masyarakat Sulawesi Utara. Aliran Danau Tondano juga digunakan sebagai sumber utama 3 pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Sulawesi Utara. Jadi alhamdulillah kemarin telah dilaksanakan pemancangan patok batas sepadan Danau Tondano. Itu kita harapkan nantinya secara yuridis itu kita bisa mendeklar menyampaikan bahwa batasan wilayah Danau Tondano itu di situ. Yang untuk kegiatan masyarakat pun harus ada aturan-aturannya, termasuk peruntukannya pun harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan. Demikian.
Pemasangan patok batas sempadan Danau Tondano jadi langkah konkret sinergitas KPK dalam mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PUPR, hingga pemerintah Kabupaten Minahasa. Pemasangan batas sempadan itu dilakukan di wilayah patok ke-48 Danau Tondano. Tentu saja kami merasa bersyukur, merasa berterima kasih atas kontribusi dan kebijakan KPK yang bersama-sama dengan kami, pemerintah provinsi, kabupaten, dan pihak pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Alam dan Air, karena kami tahu bahwa ini semua dalam upaya penyelamatan ini tidak bisa sendiri-sendiri, harus perlu sinergi. Apalagi sinergi kali ini didukung oleh teman-teman KPK. Saya optimis dengan ada peran serta KPK akan semakin memperkuat ikhtiar semangat kita semua untuk menyelamatkan Danau Tondano ini, baik secara fisik maupun akuntabilitasnya. Dalam pelaksanaan upaya penyelamatan Danau Tondano, pemerintah tak menampik adanya tantangan berat. Salah satunya komunikasi kepada masyarakat. Pemerintah menyosialisasikan jika pengambil alihan Danau Tondano bertujuan untuk merawat hingga merevitalisasi danau. Nah, kita harapkan di dalam penata kelolaan kawasan ini tidak ada ruang pelanggaran hukum di situ. Kan seperti itu. Karena banyak terjadi karena ini daerah, ada hak prerogatif, hak otonomi yang biasanya kan gitu kan, dimanfaatkan oleh daerah, terus kemudian itu ditransaksikan, ya, bahkan dijual. Nah, kawasan-kawasan itu dijual ini kan salah satu bentuk yang menjadi tantangan. Pemasangan patok batas sempadan Danau Tondano bukan akhir dari perjuangan seluruh pihak. Dirinya menegaskan masih banyak pekerjaan rumah untuk mengoptimalisasi pemanfaatan Danau Tondano untuk masyarakat. Masih banyak hal yang harus kita lakukan. Bagaimana pencatatan terhadap aset tersebut, bagaimana mengamankan, bagaimana menguatkan legalitas daripada aset-aset tersebut. Ya, tentunya juga hak-hak yang perlu disampaikan kepada masyarakat itu juga kita arahkan dari pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada yang dirugikan dari kegiatan kita ini. Penyelamatan danau prioritas nasional tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021. Danau Tondano merupakan satu dari 15 danau prioritas yang harus diselamatkan karena memiliki nilai sosial ekonomi besar dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Diperlukan sinergi lintas sektoral untuk dapat bersama-sama memecahkan permasalahan yang terjadi demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Bersama KPK, mari berantas korupsi hingga ujung negeri.